Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Sebelumnya, marilah kita buka dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak video berikut ini. Yang pertama, pengertian rendah hati. Menurut bahasa, rendah hati ialah menurunkan dan merendahkan. Menurut istilah, ialah sikap yang tidak memandang rendah orang lain. Amr Khalid mendefinisikan rendah hati atau tawadhu, yakni ketundukan pada kebenaran yang datang dari manapun, kemudian bersikap saling adanya interaksi dengan lebih sayang dan kelembutan tanpa membedakan dengan lainnya. Ciri-ciri sifat rendah hati. Yang pertama, berorientasi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memiliki perkataan dan perbuatan yang santun dan lemah lembut. Yang ketiga, menjauhkan dari sifat sombong, angkuh, dan merendahkan orang lain. Ayat Al-Quran tentang rendah hati terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Keterkaitan Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, senantiasa menghiasi diri kita dengan sifat rendah hati atau tawadhu kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Karena sesungguhnya sifat rendah hati itu sangat mulia dan disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berteman dengan siapapun, baik itu kaya atau miskin, pintar atau bodoh. Karena dengan banyak teman kita tidak dianggap sebagai orang yang sombong. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud sifat rendah hati sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti perkata Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Wa dan ibadu hamba-hamba Tuhan Ar-Rahmanu yang Maha Pengasih, alladzina orang-orang yang yamshuna mereka berjalan, ala di atas, al-ardi bumi, haunan rendah hati, wa dan idza apabila khatabahum menyapa mereka, al-jahiluna orang-orang bodoh, qalu mereka mengucapkan salam. Intisari Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Yang pertama, mengajarkan kepada kita agar memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati harus diwujudkan dalam setiap perilaku kita, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap Allah, maupun terhadap orang jahil yang menyapa kita dengan kata-kata yang menghina. Seseorang yang memiliki sifat rendah hati akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat.
Sikap rendah hati terlihat pada saat mereka berjalan, dari situ akan terlihat sifat dan sikap kesederhanaan, jauh dari keangkuhan dan tampil dengan jati diri yang dimilikinya. Orang yang rendah hati adalah selalu ingin menjadi dirinya sendiri sesuai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis tentang rendah hati. An Iyad bin Himarin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawaddu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghiya ahadun ala ahadin, rawahu Muslim. Artinya, Iyad bin Himar menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian merendahkan hati sehingga seseorang tidak menyombongkan diri di atas yang lain dan tidak berlaku zalim atas yang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Arti perkata tentang hadis rendah hati. An dari qala berkata, inna sesungguhnya, auha telah mewahyukan, ilayya kepadaku, an agar atau supaya, an tawaddu'u kalian rendah hati, hatta sehingga, la yafroha tidak menyombongkan diri, ahadun seseorang, ala ahadin atas orang yang lain, wala yabgha dan tidak berlaku zalim. Intisari hadis tentang rendah hati. Dari hadis yang tertulis di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah telah memerintahkan manusia selalu bersikap rendah hati, tidak boleh menyombongkan diri, serta tidak berlaku zalim terhadap orang lain. Karena orang yang memiliki sifat rendah hati, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Sebaliknya, jika seseorang memiliki sifat sombong, Allah akan merendahkannya sehingga derajat yang paling rendah, hingga derajat yang paling rendah. Keterkaitan hadis tentang rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Pada hakikatnya, rendah hati atau tawadhu ialah dimulai dari sesuatu yang terkecil, sekarang dan diri sendiri, dan tidak dapat diperoleh secara spontan atau langsung, tetapi harus diupayakan secara bertahap. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh sifat tawadhu yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, memikirkan tentang asal manusia, mengenal aib, cacat, atau kekurangan diri sendiri. Pengertian hikmat dan hidup sederhana. Hikmat adalah menggunakan sesuatu dengan cermat dan hati-hati supaya jangan lekas, habis, atau rusak. Hidup sederhana adalah sikap hidup yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak melampaui batas. Prinsip dasar hidup sederhana: tidak boros, tidak berlebih-lebihan, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, tidak pamer serta sombong. Ayat Al-Quran tentang hikmat dan hidup sederhana dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 yang berbunyi, wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wa bana sabila wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar terhadap Tuhannya.
Arti per ayat Quran Al-Isra ayat 26-27. Wa dan ata berikanlah dzal qurba kepada kerabat dekat haqqahu haknya al-miskina orang-orang miskin ibni sabil orang dalam perjalanan la janganlah tubadzir kamu menghamburkan tabdiron secara boros inna sesungguhnya al-mubadirina orang-orang yang boros kanu mereka adalah ikhwan saudara asyayatin para syaitan karena itu lirobbihi kepada Tuhannya kafaru sangatlah ingkar. Intisari Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 mengajarkan kita untuk memiliki kemampuan dalam mengelola harta yang kita miliki dengan cara membelanjakan harta secara tepat di jalan Allah, memberikan bagian harta kepada yang berhak dan tidak menghambur-hamburkannya harta secara boros. Di antara orang yang berhak menerima harta yaitu kerabat dekat, orang miskin, dan orang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Menerapkan pola hidup hemat mulai dari hal-hal yang sederhana dan mudah seperti hemat dalam menggunakan listrik dan air. Dampak positif dari hemat dan hidup sederhana juga sebagai antisipasi dalam meringankan beban kita di masa depan. Keterkaitan Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membelanjakan harta secara tepat di jalan Allah. Memberikan sebagian harta kepada yang berhak antara lain kerabat dekat, orang miskin, dan orang dalam perjalanan. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang diberikan kepada kita. Hadis tentang hemat dan hidup sederhana. An Abi Umamah qala dzakara ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yauman indahud dunya faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala tasma'una innal badzadzata minal imani innal badzadzata minal imani yaghni tafakhuli rawahu Abu Dawud. Artinya, dari Abu Umamah ia berkata, pada suatu hari di sisinya, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbincangkan tentang dunia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah kalian mendengar? Sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Maksudnya adalah berpakaian apa adanya dan pantas. Hadis riwayat. Arti perkata hadis tentang hemat dan hidup sederhana. An dari Abi Umamah qala berkata, dzakara memperbincangkan ashabu sebagian dari selalu bersolawat alaihi kepada Muhammad wasallam dan keselamatan. Yauman pada suatu hari indahu di sisinya ad-dunya dunia ala tidaklah tasma'una kalian mendengar inna sesungguhnya badzadzata sederhana dalam berpakaian min sebagian dari al-iman iman yakni maksudnya yaitu tafakhuli berpakaian apa adanya dan pantas. Intisari hadis tentang hemat dan hidup sederhana. Pertama, Rasulullah menekankan aspek kesederhanaan dalam berpakaian karena hal itu sebagai bagian dari iman. Pakaian yang sederhana yaitu pakaian yang tetap memberi rasa nyaman bagi tubuh dan terlihat sopan bagi orang yang memandangnya. Karena fungsi utama pakaian adalah untuk menutupi aurat, yaitu bagian tubuh yang tidak boleh dilihat oleh orang lain, kecuali yang dihalalkan dalam agama. Keterkaitan hadis dalam kehidupan sehari-hari.
membiasakan diri memiliki sifat hemat dan sederhana dengan cara membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Hidup sederhana bukan berarti miskin, pelit, dan menyiksa diri, tetapi akan menjadikan hidup lebih jernih dalam memandang dan membaca dunia dengan hati yang lebih bening. Hemat bukan berarti serba sedikit, pelit, dan hidupnya susah. Karena pada dasarnya prinsip hidup hemat itu tidak berlebihan dalam membelanjakan harta dan tidak pula kikir. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Untuk tugasnya silahkan dikerjakan di link Google Form-nya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.